Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdun Naza dari lokal 3 MPIB 2 dengan NIM 2020-153-1344. Baiklah, sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian filsafat idealisme dan realisme. Baiklah, yang saya hormati Bapak Dr. Amiruddin, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada makalah pada tugas filsafat ini. Baiklah, saya akan sejarah dan tokoh-tokoh dalam aliran filsafat idealisme. Yang pertama, pengertian dan konsep secara umum idealisme. Kemudian konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik itu tentang guru, metode, dan lain sebagainya. Kemudian sejarah lahirnya idealisme ialah mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita itu ialah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanya berupa bayangan saja, dan Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan dalam ide sebagai suatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruh dari benda itu. Dan dapat dikatakan bahwa paham idealisme sepanjang masa tidak pernah hilang sama sekali. Secara historis, idealisme diinformasikan dengan jelas pada abad keempat sebelum Masehi oleh Plato. Tokoh-tokoh dalam aliran filsafat idealisme yaitu ada yang pertama Plato. Tokoh Plato merupakan salah seorang filsafat yang berasal dari Yunani kuno yang mempunyai pengaruh kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dianggap sebagai pelopor dalam filsafat idealisme. Kemudian yang menggunakan nilai pengetahuan dan keadilan. Kemudian tokoh yang kedua itu ada Elea. Elea adalah seorang filosofi yang mengatakan bahwa yang ada itu satu, tidak ada seluk-beluk, dan tidak berubah-ubah. Apa yang tampak pada panca indera itu bukanlah yang sebenarnya, melainkan rupanya saja. Titik yang ada dalam kebenarannya tidak dapat diketahui dengan penglihatan saja, melainkan dengan pikiran-pikiran yang memperhatikan. Tokoh yang ketiga ada Hazel, mengatakan bahwa sejarah dapat dikatakan belum berakhir, dalam arti kata bahwa masih ada hari depan karena peristiwa-peristiwa masih berlangsung. Ia juga mengatakan sejarah sudah mencapai masa akhir, dalam artian tidak akan ada lagi penemuan baru. Sejarah telah mencapai puncaknya. Kemudian pada abad ke-19, kemudian tokoh yang keempat ada Immanuel Kant, mengatakan bahwa pengalaman kita berada dalam bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi kita. Kemudian tokoh yang kelima itu ada David Hume. Ia mengatakan bahwa filosofi pendidikan idealisme subjektif. Ia berkata, kalau saya memasuki diri saya sendiri, maka
saya jumpai bermacam-macam gambaran tentang benda. Dan kata lain, ia juga berpendapat bahwa filsafat pendidikan idealisme itu merupakan pandangan yang menganggap atau memandang ide itu sebagai primer dan materi itu sebagai sekunder. Kemudian tokoh yang keenam ada Al-Ghazali, termasuk dalam kelompok sofistik yang banyak menaruh perhatian terhadap pendidikan. Karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dari pemikirannya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme konsep umum. Idealisme ialah pertama, metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara menyeluruh. Yang kedua ada epistemologi. Ia adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan. Kemudian menurut filsuf idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran dan manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir dan dengan gerak hati. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai, dan para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat pribadi, bersifat abadi maksudnya. Kemudian konsep pendidikan menurut aliran idealisme baik itu tentang guru, siswa, kemudian metode kurikulum dan lain sebagainya. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Menurut para filsuf idealis kembangan pikiran dan diri pribadi seorang siswa. Kemudian yang kedua kurikulum. Pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan praktis. Kemudian yang ketiga ada metode pendidikan. Tidak cukup mengajar siswa tentang bagaimana perbuatan, sangat penting bahwa apa yang siswa pikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan. Kemudian peran seorang guru hendaknya bekerja sama dengan alam dan proses menggabungkan manusia, bertanggung jawab. Realisme, seorang filosofi Yunani Arisbankan aliran realisme yang menentukan pada pengetahuan dan nilai. Ilmuwan membawa paham realisme pada abad ke-21. Pada abad ke-21 ilmuwan realisme beranggap bahwa realitas yang bergantung pada apa yang kita ketahui, dan metode ilmiah adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan deskripsi yang akurat dari apa itu dunia dan bagaimana kerjanya. Kemudian realisme merupakan suatu aliran dalam ilmu pengetahuan. Aliran realisme membahas bayangan, akan tetapi ia mengakui bahwa segala sesuatu itu tidak terletak pada keadaan bendanya, melainkan dengan pengertian bendanya, yaitu ide. Namun ide itu tidak terlepas dari kenyataan yang ada maksudnya. Yang kedua ada Johann Amos. Johann ini adalah pemikir pendidikan yang tergolong pada realisme dan pada realisme religius, yang mengemukakan bahwa setiap manusia itu harus berusaha dalam mencapai tujuan, dan ia juga itu sangat penting bagi manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian tokoh yang ketiga ada William McGuckin. William adalah seorang pengikut Aristoteles juga, dan Thomas Aquinas, ya, dua pengikut yang dikutnya. Kemudian yang berakar pada metafisika dan epistemologi, yang menceritakan pula tentang natural dan supernatural. Ia mengemukakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah keselamatan dan kebahagiaan jasmani dan rohani kita.
Yang kelima ada Johann Lucky. Johann ini dia merupakan filosofi pada abad ke-16 dan 17. Dia lahir di Italia yang merupakan anak dari pengacara. Menurutnya menurutnya seluruh pengetahuan itu didapat dari pengalaman. Yang keenam ada David Hume. Beliau ini merupakan filosof pada abad yang ke-17. Dia seorang ekonom dan sejarawan. Dia sangat percaya bahwa ilmu manusia salah satunya dasar dari yang paling kokoh, karena setiap pengalaman itu didapat dari pengalaman. Selanjutnya konsep umum filsafat realisme. Pertama ada metafisika. Realisme yaitu kenyataan yang sebenarnya lahir, kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan. Kedua yaitu humanologi realisme, yaitu hakikat manusia yang terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Yang ketiga ialah epistemologi realisme, yaitu kenyataan yang hadir dengan sendirinya, tidak bergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia. Yang keempat ada aksiologi realisme, yaitu tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam. Menurut aliran realisme, menurut Power 1982, implikasi filsafat pendidikan realisme adalah sebagai berikut. Pertama, satu tujuan. Adapun tujuannya ialah penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kurikulum konferensi mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Metode belajar bertanggung jawab pada pengalaman, baik langsung atau tidak langsung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.